Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia belajar matematika bersama Cak Mat. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika yang ada di matematika wajib. Nah, bagaimana pembahasannya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Oke, Bre. Sebelum ke induksi matematika, nah ini di depan kalian ada deret bilangannya. Nah, di waktu SMP atau di kelas sebelumnya sudah pernah dibahas dan ini ada yang namanya deret aritmatika ya di depan kalian. Nah, deret aritmatika itu terkait dengan suku UN atau SN ya. Nah, kalau yang ininya adalah UN, ini SN-nya. Oke, Bro. Nah, kita kali ini tidak membahas terkait dengan itu, tapi kita membahas terkait dengan induksi matematika. Apa sih sebenarnya induksi itu? Induksi matematika itu adalah sebuah pembuktian, ya, membuktikan sebuah kebenaran terkait dengan formula yang ada. Nah, pembuktian sendiri itu ada yang secara langsung, kontradiksi, dan pembuktian secara induksi matematika. Kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika nih. Nah, ada tiga tahapan dalam melakukan pembuktian. Nah, ini yang pertama adalah tunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan satu. Yang kedua, kita harus asumsikan Pn benar untuk n sama dengan k. Ini kebalik ya kata-katanya. Asumsikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan k. Selanjutnya ketiga, tunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, di buku lain atau di kalian cari referensi lain lah. Itu langkah 2 3 jadi satu biasanya sih. Ya. Kita ya ini aja lagi gitu ya. Oke, kita buktikan yang atas dulu nih. Oke, yang pertama kita harus langkah pertama ini yang pastinya ya kita harus selesaikan ya. Oke, kita misalkan bahwasanya n sama dengan satu ini kita substitusikan ke dalam rumus. Berarti langsung saja kita substitusikan ke 2n ditambah 2 sama dengan n kuadrat tambah 3n. Berarti kita substitusikan langsung. 2 kali 1 ditambah 2 sama dengan 1 kuadrat ditambah 3 kali 1. 2 kali 1 2 tambah 2 adalah 4 sama dengan 1 kuadrat 1 ditambah 3 kali 1 3 adalah 4. Nah, pernyataan ini adalah benar. Oke. Kalau langkah satu ini pernyataannya benar, berarti kita lanjut langkah kedua, yaitu kita harus mengasumsikan bahwasanya n sama dengan k. Ya, kita asumsikan ini. Kita tulis semua, kita asumsikan dengan n sama dengan k. Ya, kita hapus dulu nih. Oke. Nah, n sama dengan k berarti 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah dan seterusnya ditambah 2 kali k ya. Ditambah 2 sama dengan k kuadrat ditambah 3k. Nah, ini pernyataan ini adalah benar. Ya, kita asumsikan ini benar. Nah, setelah kita asumsikan, berarti kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah kita tulis nih dulu yang di depan adalah menggunakan ini. Kita tulis dulu nih. Oke, berarti di sini adalah kita asumsikan dulu ya. Ini kita pakai asumsi. Kita asumsi sudah ya. Kita menunjukkan bahwasannya Pn itu benar untuk n sama dengan k plus 1. Tapi yang ditulis ini dulu yang depan. Oke, saya pakai warna yang berbeda biar bisa membedakan. Berarti 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah dan seterusnya ditambah 2k plus 2. Oke ya. Setelah itu kita masukkan ini ya, rumus ini tapi dengan n sama dengan k plus 1 ya. Jadinya jadi ditambah 2 kali k plus 1 ditambah 2 sama dengan k plus 1 kuadrat ya ditambah dengan 3 kali k plus 1.
Nah, kita selesaikan nih ya, kita rapikan. Nah, pernyataan di depan ini adalah asumsi tadi bahwasannya 4 tambah N tambah 8 tambah dan seterusnya 2K plus 2 ini benar K kuadrat plus 3K. Jadi kita gantikan nih. Jadi K kuadrat ya. Hapus terlalu banyak coretan. Oke ya. Berarti ini K kuadrat ditambah 3K plus 2 kali K adalah 2K ya. 2 kali 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 2 adalah 4. Berarti plus 4 sama dengan kita jabarkan nih ya. K plus 1 kuadrat itu kalau rumus aljabarnya kan biasanya A tambah B dikuadratkan. Ini biasanya ada perkalian A plus B kan gini dah. Kali A plus B. Ya, ini kalau dijabarkan jadinya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, ini kita pakai cara yang itu, konsep aljabar itu ya. Berarti ini K kuadrat plus 2K plus 1 ditambah 3 kali K itu adalah 3K ditambah 3 kali 1 adalah 3. Nah, ini berarti ini K kuadrat plus 3K plus 2K plus 4 atau ditambah 4. Saya pakai bahasa plus mesti ya. Sama dengan ini berapa? K kuadrat ya. K kuadrat ditambah 2K tambah 3K. Berarti oh sorry. Ini seharusnya yang kiri langsung aja ya, yang punya variabel dan pangkat sama dijadikan 1. Oke, kita hapus dulu nih ya. Oke, Bro. Kita hapus ya. Plus 3K tambah 2K berarti 5K ditambah 4 sama dengan K kuadrat 2K ditambah 3K itu adalah 5K plus 1 tambah 3 adalah 4. Nah, jika kedua ruas ini, ruas kiri dan kanan ini sama jawabannya, berarti ini benar. Nah, bisa dikatakan bahwa rumus di atas ini adalah benar ya. Rumusnya benar. Jadi rumus di atas ini benar. Nah, kita lebih paham lagi ke contoh soalnya. Nah, saya punya contoh soal nih. Buktikan bahwa jumlah N suku pertama bilangan ganjil adalah N kuadrat. Nah, kalau kita lakukan jawab, ya kita jawab nih. Bahwa jumlah N suku pertama bilangan ganjil. Berarti kalau bilangan ganjil itu diawali dari angka 1. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah. Nah, ini ditambah 2 kali N ya, 2N atau 2N kurangi 1 ya. Bilangan berapapun jika dikalikan 2 dan dikurangi 1 dia hasilnya akan ganjil sama dengan N kuadrat. Nah, kurang lebih kita harus membuktikan pernyataan yang seperti ini. Nah, langkahnya seperti apa? Langkahnya sama. Yang pertama kita asumsikan N sama dengan 1. Berarti 2 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 1 kuadrat ya. 2 kali 1 2 dikurangi 1 adalah 1 sama dengan 1 kuadrat 1. Berarti pernyataan ini benar. Yang kedua, kita harus mengasumsikan bahwasanya N sama dengan K. Kita asumsikan bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah 2K kurangi 1 ya sama dengan K kuadrat. Ini adalah benar. Kita asumsikan benar. Langkah ketiga adalah N sama dengan K plus 1. Caranya sama. Yang pertama adalah kita tulis asumsi tadi. Yang depan saja. Ya bagian kiri saja. Itu adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah 2K kurangi 1
baru kita tambahkan dengan ini nih ya. Kita tambahkan dengan 2n kurangi 1 plus n kuadrat, tapi n-nya kita ganti dengan k plus 1. Jadi 2 kali k plus 1 dikurangi 1 sama dengan k plus 1 kuadrat. Oke ya. Nah, yang sebelah kiri yang ini nih, ini adalah asumsi yang ada di langkah kedua tadi. Bahwasanya benar, kita rubah ya. Nilainya jadi k kuadrat ditambah 2 kali k adalah 2k. 2 kali 1 dikurangi 1 itu adalah 1 sama dengan, nah kita jabarkan k plus 1 kuadrat tadi seperti yang tadi adalah hasilnya k kuadrat ditambah 2k plus 1. Nah, kedua ruas ini benar ya. Benar. Berarti terbukti nih bahwasanya rumus ini adalah benar. Gampang kan pembuktiannya? Seperti itu, gampang, sangat gampang. Nah, contoh berikutnya. Buktikan bahwa pernyataan ini benar untuk n bilangan asli. 3 tambah 9 tambah 13 ditambah dan seterusnya ditambah 4 n kurangi 1 sama dengan 2 n kuadrat ditambah n. Nah, ini kita jawab dengan langkah-langkah yang tadi. Yang pertama adalah n sama dengan 1, berarti 4 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 2 kali 1 kuadrat ditambah 1. Berarti ini 4 kali 1 kurangi 1 adalah 3 sama dengan 2 kali 1 kuadrat 2 tambah 1, 3. Nah, pernyataan ini benar. Oke, terus kita langkah ke 2. Kita asumsikan n sama dengan k. Berarti 3 tambah 9 tambah 13 ditambah dan seterusnya ditambah 4k kurangi 1 sama dengan 2k kuadrat ditambah k. Nah, asumsi ini benar. Ya, kita asumsikan ini benar. Baru kita membuktikan menggunakan langkah ketiga. Kita tulis dulu yang di depan ini ya. Oke, berarti untuk n-nya ini sama dengan k plus 1 ya, yang ketiga. Berarti 3 ditambah 9 ditambah 13 ditambah dan seterusnya ditambah 4k kurangi 1 ditambah. Nah, ditambah ini rumus ini tapi n-nya diganti k plus 1. Berarti 4 kali k plus 1 ya. Dikurangi 1 ya, dikurangi 1 sama dengan 2 kali k plus 1 kuadrat ditambah k plus 1 ya. Nah, pernyataan yang sebelah sini ini adalah asumsi tadi bahwasanya dia nilainya adalah 2k kuadrat plus k ya, ditambah 4 kali k adalah 4k. 4 kali 1 4 kurangi 1 adalah tambah 3 sama dengan ya. Sama dengan, nah ini tadi adalah 2 kali k kuadrat plus 2k plus 1 ditambah k plus 1 ya, seperti ini. Kalau kita samakan dulu ya, ini berarti 2k kuadrat, k tambah 4k itu 5k ditambah 3 sama dengan 2k kuadrat, berarti 2k kuadrat. Nah, di 2 kali ditambah ya, ditambah 2 kali 2k itu 4k, 4k tambah k itu ada 5k. Terus ditambah 2 kali 1 2, 2 ditambah 1 adalah 3. Nah, jika kedua ruas ini benar, maka rumus ini ya terbukti.
benar. Oke, Bro? Ya, jadi sangat gampang untuk induksi matematika ini. Kita hanya membuktikan seperti itu. Intinya tiga asumsi itu kita tidak boleh lupa. Nah, bagaimana ada yang bentuk pecahan seperti ini? Oke lah, kita selesaikan dengan baik-baik di sini kekeluargaannya. Oke, kita langsung aja jawab. Ya, jawab. Kita asumsikan yang pertama adalah n sama dengan 1. Berarti 1/6 kali 1 dikali 1 ditambah 1 ya. Terus sorry. Ini yang sebelah kanan ya. Nah, kita tulis dulu yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri adalah n kuadrat saja. Ya, berarti 1 kuadrat sama dengan 1/6 kali 1 dikali 1 tambah 1 dikali 2 kali 1 ditambah 1. Oke, kalau di sini kita lihat ya 1 tambah 1 adalah 2 dikali 2 kali 1 2 tambah 1 3 berarti 2 kali 3 6. 6 bagi 6 ya habis kan 1 berarti ini 1 sama dengan 1. Nah, pernyataan ini adalah benar. Oke, kita asumsikan ya langkah selanjutnya kita asumsikan bahwasanya n sama dengan k. Berarti 1 kuadrat ya ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah k kuadrat sama dengan 1/6 k kali k ditambah 1 ya pesan dikali 2k ditambah 1. Ini benar. Benar. Kita asumsikan ini benar. Nah, langkah yang ketiga adalah kita asumsikan n sama dengan k plus 1. Ya. Seperti yang sebelum-sebelumnya, kita tulis yang depan dulu pernyataan ini. Berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah k kuadrat. Setelah itu kita tambahkan dengan selanjutnya ya rumus ini, tapi n-nya diganti dengan k plus 1. Jadi seri ya. Jadi ini 1 sorry n kuadrat ganti k plus 1 kuadrat. Berarti k plus 1 kuadrat sama dengan 1/6 kali k plus 1 ya dikali k plus 1 ditambah 1 ya dikali 2 mana 2 k plus 1 ditambah 1. Oke, Bro ya. Nah, yang depan ini kita ganti bilangannya bahwasanya dia adalah mempunyai nilai berapa? 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah dan seterusnya k kuadrat itu adalah 1/6 k ya kita ganti 1/6 k dikali k plus 1 dikali 2 k plus 1 ditambah kita jabarkan nih ya berarti k kuadrat ditambah 2k plus 1 sama dengan nah ini 1/6 k plus 1 ya ini dikali k plus 2 dikali berapa 2 kali k 2k ya ditambah 2 kali 1 tambah 1 adalah 3. Nah, dari sini kita langkah selanjutnya gimana ini? Oke, langkah selanjutnya adalah kita gini. Langkah selanjutnya kita coba dulu. Alurnya adalah bentar ya. Nah, kita setelah kita jabarkan nih, kita apa ya namanya? Pisahkan dulu nih ya. Biar pernyataannya nanti bisa sama dan benar. Oke, ya ini benar.
Oh, ini jangan dijabarkan dulu nih, guys. Ini jangan dijabarkan dulu mending ya. Kita biarkan dulu, berarti ini kita hapus dulu nih. Nah, biar dalam pembuktiannya kita gampang juga. Berarti ini ini adalah K plus 1 kuadrat. Nah, kita keluarkan K plus 1-nya nih. Yang ini. Ini yang ruas kanan ini biarkan tetap ya. Kita keluarkan K plus 1. Kalau K plus 1 kuadrat ini kan sebenarnya itu adalah K plus 1 dikali dengan K plus 1. Ya enggak? Nah, itu kita keluarkan, pindahkan lah. Karena ini penjumlahan, nah, boleh kita keluarkan. Bukan pindahkan apa ya? Keluarkan ya. Berarti di sini K plus 1 di dalam kurung dikali 1/6 K dikali 2K plus 1, ya enggak? Ditambah dengan K plus 1. Kan gini. Ya. Sama dengan 1/6 K plus 1, ya enggak? Kali K plus 2 dikali 2K plus 3. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kalau ini ya K plus 1-nya kita keluarkan, ini kita kalikan masuk aja ya. Jadi K plus 1 ya dikali 1/6K kali 2K. Ini ada berapa? 1/6K kali 2K. Nah, ini ada 1/3K kuadrat. Atau kita tetap 1/6 aja. 1/6 aja biar tidak ada perubahan dan tidak membingungkan. Kita tetap 2/6 K kuadrat ditambah 1/6K ya. Ditambah ini berapa? Tambah K ditambah 1. Oke ya, sama dengan 1/6 kali K plus 1 kali K plus 2 ya dikali 2K plus 3. Nah, karena tidak cukup, kita tulis di sampingnya. Oke, kita tulis ulang lagi. K plus 1 ya dikali 2/6 K kuadrat ya ditambah 1/6K ditambah K ini ya. K ini kan boleh ditulis ini 6/6K. Ya enggak? Boleh kan ditulis seperti ini 6/6K. Nah, baru di sini ditambah 1 ini kita tulis yaitu 6/6. Kok nggak cukup ya? Kita hapus dulu. 1 itu kan boleh kita tulis 6/6. Bentar. Agak lambat. Aduh. Jangan macet dulu. Kita pembahasannya belum selesai. Oke, berarti ini K plus 1 ya dikali dengan 2/6 K kuadrat ditambah 1/6K ditambah K itu kita rubah 6/6 K, penyebutnya biar sama ya, ditambah 1 itu adalah 6/6 sama dengan 1/6 K plus 1 dikali K plus 2 dikali 2K plus 3. Nah, dari sini kita bisa mengeluarkan 1/6-nya nih ya. 1/6-nya kan bisa kita keluarkan. Ya enggak? Kita keluarkan jadi di sini guys. K plus 1 dikali 1/6 tinggalnya 2K kuadrat ditambah K ya ditambah berapa ini? Kalau 1/6 yang kita keluarkan jadinya 6K ditambah 1 kan gini. Ya enggak? Nah, ini sama dengan tetap ya 1/6 K plus 1 ya dikali K plus 2
dikali 2K plus 3. Oke, dari sini kita tahu nih. Nah, ini bentuknya adalah ya, kalau kita tulis ya K plus 1 memang agak panjang yang ini ya. Penyelesaiannya per 6 seper 6 ya, dikali 2K kuadrat plus 7K plus 1 ya, sama dengan 1 per 6 kali K plus 1 dikali K plus 2 dikali 2K plus 3 ya. Nah, dari ini kita ingat ya bentuk penyelesaian aljabar ya. Ini kita faktorkan. Nah, kalau kita faktorkan jadinya eh, berapa bahasanya? Oh, bukan satu ya guys ini. Ini 6 ini. Sorry. Ini 6 harusnya. Ini 6, ini juga 6 ya. Bilangan berapa kalau kita faktorkan ya? Hasilnya itu 7K kalau dikalikan adalah 6. Berarti ini adalah K plus 1 ya. Sepenanya taruh depan sudah biar tidak bingung. Ya, kita taruh depan 1/6-nya. Jadinya ini 1/6 ya. K plus 1. Nah, kita faktorkan ini adalah dari perkalian 2K plus 3 dikali K plus 2. Silakan dikalikan hasilnya apakah sama seperti ini? Boleh dicoba. Sama dengan 1/6 K plus 1 ya, kali K plus 2 kali 2K plus 3. Nah, pernyataan kedua ini benar ya. Ini benar ya. Berarti rumus yang ini bahwasanya juga terbukti benar. Oke, Bro ya. Oke, nah kita sudah belajar tentang deret bilangan untuk induksi matematika. Semoga bermanfaat dan bisa membantu belajar kalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.